Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Rahmat Kristiono. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik-baik bukan? Tidak ada persoalan yang tidak bisa diatasi. Sehat. Kita masih punya iman, masih punya waktu luang dan ilmu pengetahuan. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke kawan-kawan, hari ini dalam video ini saya ingin menjelaskan kepada Anda terkait dengan sosiologi air. Anda saya pikir sudah paham, air itu adalah sumber kehidupan. Tidak bisa hidup tanpa air. Air untuk minum, untuk makan, memasak ya, untuk mandi dan lain-lain. Nah, saya orang yang belajar sosiologi lingkungan dan saya ingin menjelaskan bahwa ada kaitan erat antara air dan kehidupan sosial. Anda harus tahu, saya tinggal di Kota Magelang. Setiap hari air kami dicukupi dengan sumur, mengambil air dari sumur maksudnya. Kemudian kami merubah dengan PDAM, Perusahaan Daerah Air Minum. Nah ternyata di dalam pikiran saya sampai dewasa itu air itu ya dikelola oleh PDAM, dikelola oleh negara. Tapi setelah saya berjalan-jalan di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, saya baru sadar ada air yang dikelola oleh masyarakat. Itu namanya HIPAM, Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum. Dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Keingintahuan saya kembangkan ketika saya menyelesaikan tesis S2 di Universitas Gadjah Mada. Saya ambil mengenai organisasi pengolah air minum. Dan ternyata di Batu organisasi air minumnya keren. Tidak hanya melayani orang yang membutuhkan air, mengurusi retribusi, tapi adalah sebuah organisasi sosial dengan komplek kelengkapan di dalamnya. Dan ternyata usianya sudah bertahun-tahun. Jadi video ini akan membahas sebenarnya apa itu organisasi pengolah air berbasis komunitas atau yang disebut dengan HIPAM. Oke, mari kita masuk ke dalam isi berikutnya. Nama saya Anto, saya ketua HIPAM yang ada di dusun kami, yaitu dusun Bulukerto Cangar. HIPAM adalah suatu organisasi yang mengurusi air minum untuk penduduk yang ada di dusun kami, di dusun Cangar Bulukerto. Terus fungsi HIPAM yaitu menyuplai air minum, kebutuhan air minum untuk penduduk yang ada di dusun kami, dusun Cangar. Selain dari penduduk, kita mengalirkan air tersebut dibawa ke sawah pertanian, terutama di Tegal-Tegal kami. Sebagian besar itu warga memakai air HIPAM juga. Terus masalah kepanjangan HIPAM yaitu Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum. Ketiganya tugas HIPAM. Tugas HIPAM yaitu mensejahterakan masyarakat yang ada di dusun kami, dusun Cangar, yaitu masalah air, biar merata. Bagaimana kami membangun pipa-pipa biar pemerataan tetap terjaga. Kami ngambil dari sumber air Ngemulo, kita atur sebagaimana mungkin untuk nyampe ke dusun kami. Dulunya masyarakat kami mengambil airnya itu dari sungai, jadi nimba bawa ke rumah. Setelah kita rembukan dengan beberapa tokoh yang ada di dusun kami, kita mengadakan pipanisasi, ngambil air dari sumber Ngemulo, kita bawa ke dusun kami. Setelah saya menjadi ketua HIPAM selama 2 tahun ini, banyak masalah-masalah yang kami hadapi. Pertama, masalah dulunya air mengalir untuk ke
sawah, Tegal, lahan pertanian itu ada beberapa konflik, yaitu sebagian ada yang menyala, mengalir, sebagian banyak yang tidak mengalir. Nah, itu kenapa setelah saya diangkat jadi ketua HIPAM, kami perbarui untuk pengairan yang ada di lahan pertanian. Ya, alhamdulillahnya sekarang sudah merata untuk pengguna, untuk konsumen kami yang ada di kebun pertanian ini sudah merata. Ada beberapa satu lagi poin itu, yaitu masalah rekening pembayaran konsumen. Ya, memang ada beberapa konsumen yang 2 bulan, 3 bulan itu nunggak. Kami setelah berembuk dengan pengurus lain, kita sepakat untuk mendatangi konsumen yang nunggaknya sampai 3 bulan terakhir. Kita minta solusi bagaimana masyarakat bisa nyicil atau bagaimana. Alhamdulillahnya itu semuanya sudah aman, dalam kondisi aman untuk rekeningnya bulanan. Alhamdulillah kami selaku warga Desa Bumiaji, di mana Desa Bumiaji ada yang namanya PDAM desa yang disebut dengan HIPAM. Manfaatnya banyak sekali, yang salah satunya yang jelas dapat meringankan beban warga Desa Bumiaji, terutama mengenai tarifnya yang begitu murah. Yang kedua, bisa membantu masyarakat terutama di hari-hari besar Islam. Dan yang selanjutnya, seluruh tempat umum, baik itu masjid, musola yang ada di Desa Bumiaji, itu digratiskan oleh keberadaan HIPAM ini. Ya, kawan-kawan sekalian, setelah tadi kita mendengar ya pernyataan atau testimoni dari Pak Paat dan Pak Anto, saya ingin melihat HIPAM secara sosiologis. Nah, ternyata ada berbagai macam aspek sosiologis yang bisa digunakan untuk analisa HIPAM. Yang pertama, pelayanan air minum HIPAM itu berbasis kerjasama yang disebut dengan co-management atau joint management, atau kerjasama yang melibatkan banyak unsur. Ada unsur pemerintah desa, ada unsur organisasi HIPAM, ada unsur dari pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan lain-lain. Itu yang saya katakan sebagai co-management. Dan itu di Kota Batu menariknya ada tersebar di desa maupun di RT dan di RW. Di Desa Bumiaji, tetangga lagi Desa Bulukerto, tetangga lagi Desa Pandanrejo, Giripurno, semua desa-desa di desa, kelurahan, RT dan RW di Kota Batu menggunakan sistem HIPAM. Yang kedua, HIPAM sebenarnya diatur oleh keputusan pemerintah, keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 5462/587/022/1990. Meskipun demikian, HIPAM tidak terikat oleh aturan itu. Karena apa? Pengetahuan lokal digunakan untuk mengolah HIPAM itu. Ada istilah selamatan, selamatan di sumber air, ada membuat tumpeng, kuingit, itu adalah pengetahuan lokal yang dimiliki oleh orang Batu yang digunakan untuk mengolah HIPAM itu. Yang ketiga, HIPAM ternyata tidak hanya menggunakan air. Ini penting sekali ya, tidak hanya mengkonsumsi air, mengkapitalisasi air, tetapi HIPAM juga melakukan konservasi mata air. Mereka rutin mengecek sumber air. Jika ada sumber air yang terancam rusak, mereka melakukan konservasi, penanaman pohon bersama, dan itu dilakukan secara bergotong royong. Itu. Yang ketiga itu. Yang keempat, ada pemberdayaan masyarakat. Uang dari HIPAM tidak digunakan untuk kesejahteraan pengurus saja. Bahkan sebagian besar pengurus HIPAM tidak dibayar. Mereka sukarela. Saya temukan di Desa Bulukerto, mereka bilang jadi pengurus HIPAM karena apa? Sangu mati. Kanggo amal soleh.
untuk warisan anak dan cucu. Luar biasa. Ini ternyata kekuatan pemberdayaan yang tidak dikendalikan faktor luar, tapi faktor mendalam, faktor dalam diri individu itu. Kemudian yang kelima, HIPAM adalah bentuk dari tata kelola lingkungan, Local Environmental Governance. Di Bumiaji misalnya, HIPAM berdiri tahun 1980-an. Sama juga di Dusun Cangar, Desa Bulukerto. Ternyata dengan mekanisme yang dibuat oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat, sustainable, berkelanjutan, tidak ada persoalan sampai hari ini. Saya mengakui orang Batu begitu cerdas. Tanpa ada program nasional pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi oleh pemerintah, negara atau Bank Dunia, mereka sudah bisa mengolah dirinya sendiri melewati atau menggunakan HIPAM. Itu luar biasa. Dan yang paling penting ya, terpenting ini luar biasa, secara sosiologis HIPAM adalah institusi sosial. Seperti apa itu? Ada pemanfaatan lembaga sosial seperti rembuk desa. Ada ritual nyelamati sumber air. Dan yang paling menarik adalah apa? Gara-gara HIPAM antar desa terintegrasi. Ini yang disebut dengan resiprositas sosial. HIPAM dari Desa Pandanrejo mengambil dari Desa Bumiaji. Kalau ada kegiatan dari Desa Bumiaji, Pandanrejo membantu. Kalau ada kegiatan di Pandanrejo, Desa Bumiaji juga peduli. Ini luar biasa. Ada resiprositas antar desa gara-gara pengambilan air minum dengan menggunakan HIPAM. Kemudian yang paling penting, nah ini jangan dilewatkan ya. Keunikan HIPAM di Batu adalah semua dusun, semua RT, semua desa itu menggunakan sistem HIPAM. Memang ada beberapa wilayah yang menggunakan PDAM. Karena kalau hitung-hitungan mengambil air itu harganya mahal. Tetapi sebagian besar itu menggunakan HIPAM. Di Desa Bumiaji ada, di Kecamatan Bumiaji, bukan desa ya, ada 44 HIPAM. Di Batu ada 23 HIPAM. Di Kecamatan Junrejo ada 27 HIPAM. Dan sekali lagi karena menggunakan mekanisme co-management, maka pemerintah terlibat. Dinas Lingkungan Hidup terlibat. Dinas Cipta Karya terlibat. Dinas Pengairan Bina Marga dan Tata Ruang juga terlibat. Semuanya ini ada dan bekerja sama, bergotong royong, melakukan co-management di Kota Batu. Ini sangat luar biasa. Jadi melihat HIPAM dengan pengorganisasian berbasis komunitas, dengan kekuatan sistem co-management, sampai hari ini semua baik-baik saja. Tidak ada konflik yang tidak terselesaikan, dan kebutuhan air di desa-desa, di wilayah Kota Batu tercukupi dengan baik. Ya para pemirsa dari YouTube saya, seperti yang kita lihat tadi, ternyata banyak sisi positif ya dari HIPAM ya. Ada keberlanjutan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi. Namun demikian ada beberapa persoalan yang bisa dijadikan sebagai agenda ke depan. Satu, tidak semua tingkat partisipasi HIPAM itu bagus. Ada HIPAM yang partisipasi warganya baik, pertanggungjawabannya berjalan, pengurusnya betul-betul amanah, tapi ada HIPAM yang lain yang tidak menjalankan seperti itu. Cenderung dikuasai oleh pengurus saja dengan manajemen yang sangat tradisional. Oleh karena itu partisipasi masyarakat harus ditingkatkan ya. Kemudian yang kedua tadi yang saya singgung, manajemen pengolahan itu harus didesain dengan baik. Ada perencanaan anggaran belanja, menentukan kegiatan-kegiatan prioritas, apakah fisik, apa juga sosial ya. Kemudian dikomunikasikan dengan semua anggota HIPAM. Ini nih persoalan manajemen yang perlu diperbaiki. Kemudian yang ketiga, jangan lupa selalu melakukan evaluasi terhadap kualitas air. Air itu betul-betul dicek, jangan-jangan kualitasnya tidak bagus. Mungkin ada bakteri coli atau kotoran-kotoran yang membuat air tersebut tidak sehat. Jadi harus ada agenda HIPAM untuk mengetes kualitas air itu. Ini agenda yang terpenting, cek kualitas air secara rutin. Dan saya pikir dengan sistem co-management tidak harus mengeluarkan duit banyak, karena itu kewajiban dari negara. Jadi bisa bersama dengan negara mengecek kualitas air ya, bagaimana melakukan konservasi dengan tidak mengeluarkan duit dengan banyak begitu. Dengan sistem gotong royong itu bisa dimaksimalkan ya. Kemudian yang terakhir, mohon maaf ya ini,
Di Kota Batu tidak ada asosiasi HIPAM. Padahal menurut saya asosiasi sangat penting. Untuk apa? Menjadi wadah berkomunikasi, untuk social learning, saling belajar bersama antar HIPAM. Bagaimana mengolah air yang berkelanjutan, memenuhi kebutuhan air, menghitung anggaran secara ekonomis dan lain-lain. Sayang sekali, saya belum mendengar ya sampai hari ini ada asosiasi yang menaungi HIPAM. Jadi menurut saya alangkah baiknya ada asosiasi yang mewadahi HIPAM seluruh Kota Batu. Tidak negatif dengan adanya asosiasi itu, karena nanti kita bisa belajar bersama, nyengkuyung bersama keberadaan dari sumber daya alam di Kota Batu, sehingga ke depan tidak mengalami krisis dan kerusakan. Jadi demikianlah video saya terkait dengan sosiologi lingkungan, sosiologi air. Dan kali ini saya angkat mengenai organisasi pengolahan air berbasis komunitas di Kota Batu, Jawa Timur. Oke, jangan lupa ya selalu mengikuti video saya. Akan saya usahakan konten-konten yang menarik, menginspirasi akan kami hadirkan ke depan. Demi acara ini, demi topik hari ini, kerennya sosiologi lingkungan. Jangan lupa ingat-ingat ya YouTube saya, Rahmat Kristiono. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.